Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah ahli Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat atas Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban melaksanakan fardu ain dengan menjalankan sholat
seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, baik yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tanggal 4 Agustus hari ini, saudara, di mana bangsa Indonesia tidak lama lagi akan memperingati hari ulang tahunnya, HUT RI ke-78. Hari ini, hari Jumat, 78 tahun yang lalu, di hari yang sama, dalam tanggal yang berbeda, bangsa ini memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia telah bebas dari penjajah. Kenapa hari proklamasi itu dipilih pada hari Jumat, bukan Sabtu, Ahad, Senin atau hari-hari yang lain, saudara? Ada apa dengan hari Jumat? Kenapa hari proklamasi itu dipilih di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain, saudara? Orang yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia dari orang-orang Belanda, orang-orang kafir laknatullah, ternyata adalah orang-orang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan sekedar pejuang rasionalis, tetapi mereka orang-orang beragama. Mereka tahu, saudara, bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat. Mereka tahu bahwa induk dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Itulah kenapa Indonesia diproklamirkan pada hari Jumat dan pada bulan Ramadan. Karena mereka ingin bahwa kemerdekaan itu ditolong oleh para malaikat yang mengaminkan doa dari satu titik di hari Jumat. Maka hadirin, selesai bendera merah putih dikibarkan, proklamasi itu dibacakan Presiden Insinyur Soekarno, saudara. Dia angkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diaminkan oleh seluruh mereka yang hadir saat itu. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta semua mereka yang hadir saat itu, hadirin, semua hadir dalam keadaan berpuasa. Puasa Ramadan, yaitu tepat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Maka hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, saudara, bertemu dengan dua kemuliaan. Yang pertama yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan Sayyidus Suhur, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekarang semua masyarakat tahu bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan Belanda, lepas dari penjajah Jepang, lepas dari penjajahan imperialis, kolonialisme, dan telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat, di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Maka hadirin al-khatib, pada kesempatan yang mulia ini mengajak kepada para jamaah sekalian untuk merenungkan 3 ayat dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, sekaligus juga sebagai sikap kita sebagai umat Islam, sikap kita sebagai bangsa Indonesia dalam menyikapi kemerdekaan Republik Indonesia.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuqtiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaa'un min rabbikum 'adzim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Surah Ibrahim ayat yang ke-6. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udhkuru nikmatallah, ingatlah akan nikmat Allah alaikum yang diberikan atasmu. In anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab, ketika kalian diselamatkan dari Fir'aun dan kroni-kroninya, yasumunakum su'al 'adab, di mana mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dengan cara membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum balaa'un min rabbikum 'adzim, yang demikian itu adalah ujian yang besar dari Tuhanmu. Satu ayat yang pertama dari surah Ibrahim ayat yang ke-6, kita bisa ambil pelajaran saudara dari ayat ini. Yang pertama, bahwa bangsa kita sudah diselamatkan dari penjajah, seperti diselamatkannya Bani Israel dari Fir'aun dan kroni-kroninya. Artinya bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan yang sedemikian dahsyat dan hebat saudara, maka kita harus ingat udhkuru nikmatallah, bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, ketika Allah berikan nikmat berupa kemerdekaan? Maka sikap yang kedua adalah wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ketika Allah bermaklumkan, saudara, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan kepadamu, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan kepadamu. Wa la in kafartum, tetapi sebaliknya jika kamu kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena itu dengan nikmat kemerdekaan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Belanda, kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, Amerika, Eropa, tapi direbut oleh orang-orang tua kita yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, hendaklah momentum hari kemerdekaan Indonesia nanti, momentum kemerdekaan Indonesia adalah momentum yang sangat tepat untuk kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit hadirin di kalangan umat bangsa ini, ketika memperingati kemerdekaan Indonesia, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hura-hura, maksiat, dosa, dan kemunafikan. Dan hal ini apabila tidak diingatkan, bukannya berkah dan rahmat yang turun saudara, melainkan bala, musibah, kesulitan, kesengsaraan yang sampai kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu kita lihat saudara, kemerdekaan wajib kita syukuri. Palestina yang negara muslim saudara, sampai sekarang belum merdeka. Dulu orang-orang tua kita, orang Indonesia, mengucapkan kata merdeka saja beresiko tinggi.
ditangkap Belanda, dipenjara Jepang, ditembak, bahkan dibunuh para jemaah sekalian. Maka jangan kita khianati perjuangan mereka. Kita yang butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kenikmatan untuk bangsa dan tanah air Indonesia yang kita cintai. Yang ketiga, hadirin, sikap kita sebagai bangsa Indonesia, umat Islam, ketika diberi nikmat berupa kemerdekaan adalah surah Ibrahim ayat yang berikutnya yang ke-8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan ketika Nabi Musa berkata in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, seandainya kalian kufur, semua makhluk yang ada di bumi ini kufur kepada Tuhan, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Seluruh manusia tidak bersyukur, seluruh manusia lupa kepada nikmat-nikmat Allah. Allah tidak peduli jemaah sekalian, karena Allah Maha Kaya. Tetapi rasa bersyukur itu, rasa ingat kepada nikmat Allah itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Inilah bukti bahwa kemerdekaan adalah nikmat, berkah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ingat, wajib kita syukuri, dan tidak boleh kita kufuri. Hal ini terungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bangsa, menjadikan kita sebagai umat Islam yang tidak pernah lupa akan nikmat-nikmatnya, yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan tidak pernah kufur atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada kita secara pribadi maupun secara keseluruhan sebagai bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah, riayah, bimbingan kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia tetap dijaga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barru lar'ufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa 'alim wa tafadhal wa barik bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yundhira alladziina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin.
وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم ببركاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.